Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani Fatul Umaroh, NIM 23060190013. Saya mahasiswi Tadris IPA IAIN Salatiga. Dalam video kali ini, saya akan berbagi sedikit materi mengenai hubungan psikologi dengan ilmu-ilmu yang lain. Pada zaman sekarang ini, sudah hampir setiap individu mengenal dan mengetahui apa itu psikologi, yaitu suatu ilmu yang mempelajari tentang aktivitas dan pola tingkah laku dalam hal ini manusia yang lebih mendalam lagi. Materi yang akan kita bahas pada kali ini yaitu yang pertama, pengertian psikologi, yang kedua, hubungan psikologi dengan ilmu-ilmu yang lain, dan yang ketiga, metode-metode penelitian dalam psikologi. Langsung saja masuk materi yang pertama, yaitu pengertian psikologi. Psikologi berasal dari bahasa Yunani, yakni psychology, yang merupakan gabungan dari kata psyche dan logos. Psyche berarti jiwa, dan logos berarti ilmu. Oleh karena itu, secara harfiah dapat dipahami bahwa psikologi merupakan ilmu jiwa. Psikologi juga dapat dirumuskan dari beberapa ahli. Nah, diantaranya yaitu dari Singgih Dirgagunarsa yang mengartikan bahwa psikologi merupakan ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia. Ada juga dari Plato dan Aristoteles, psikologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari hakikat jiwa serta prosesnya sampai dengan akhir. Masuk ke materi yang kedua, yaitu hubungan psikologi dengan ilmu-ilmu yang lain. Yang pertama yaitu hubungan psikologi dengan biologi. Biologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang kehidupan. Semua benda yang hidup menjadi objek dalam biologi. Oleh karena itu, biologi berobjekkan benda-benda yang hidup, maka cukup banyak ilmu yang tergabung di dalamnya. Salah satunya yaitu psikologi. Baik psikologi maupun biologi sama-sama membicarakan tentang manusia. Biologi khususnya antropobiologi tidak mempelajari tentang kejiwaan, dan ini yang dipelajari psikologi. Adanya hal-hal yang berlainan, tampak pula adanya hal-hal yang sama-sama dipelajari atau diperbincangkan oleh kedua ilmu tersebut. Misalnya, sama-sama membicarakan tentang keturunan. Selanjutnya yang kedua yaitu hubungan psikologi dengan sosiologi. Sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan manusia, mempelajari manusia di dalam hidup bermasyarakatnya. Karena itu, baik psikologi maupun sosiologi yang membicarakan manusia, misalnya dalam soal perilaku. Perbedaan sosiologi sosial dengan sosiologi adalah dalam hal fokus studinya. Jika psikologi sosial memusatkan penelitiannya pada perilaku individu, sosiologi tidak memperhatikan individu. Yang menjadi perhatian sosiologi adalah sistem dan struktur sosial yang dapat berubah atau konstan tanpa bergantung pada individu-individu lainnya. Nah, tinjauan yang paling penting yaitu hidup bermasyarakatnya. Sedangkan tinjauan psikologi ialah bahwa perilaku sebagai manifestasi hidup kejiwaan yang didorong oleh motif tertentu hingga manusia itu berperilaku atau berbuat. Yang ketiga yaitu hubungan psikologi dengan filsafat. Filsafat adalah hasil akal manusia yang mencari dan memikirkan suatu kebenaran dengan sedalam-dalamnya. Dalam penyelidikannya, filsafat memang berangkat dari apa yang dialami oleh manusia. Karena tak ada pengetahuan jika tidak bersentuhan lebih dahulu dengan indera. Sedangkan ilmu yang hendak menelaah hasil penginderaan itu tidak mungkin mengambil keputusan dengan menjalankan pikiran tanpa menggunakan dalil dan hukum pikiran yang tidak mungkin di dalamnya. Psikologi akan menolong filsafat sebaik-baiknya dengan hasil penyelidikannya. Kesimpulan filsafat tentang kemanusiaan akan sangat pincang dan mungkin jauh dari kebenaran jika tidak menghiraukan hasil dari psikologi. Yang keempat yaitu hubungan psikologi dengan ilmu pengetahuan alam. Ilmu pengetahuan alam sendiri mempunyai pengaruh yang besar terhadap perkembangan psikologi. Dengan memisahkan diri dari filsafat, ilmu pengetahuan alam mengalami kemajuan yang cukup cepat, hingga ilmu pengetahuan alam menjadi contoh bagi perkembangan ilmu-ilmu lain, termasuk psikologi. Khususnya metode ilmu pengetahuan alam mempengaruhi perkembangan metode dalam psikologi. Karenanya, sementara ahli beranggapan kalau psikologi harus mendapatkan kemajuan,
haruslah mengikuti cara kerja yang ditempuh oleh ilmu pengetahuan alam. Selanjutnya yang kelima, hubungan psikologi dengan ilmu politik. Dalam ilmu politik, kegunaan psikologi, khususnya psikologi sosial, berguna dalam analisis politik. Jelas dapat kita ketahui apabila kita sadar bahwa analisis sosial politik secara makro diisi dan diperkuat analisis yang bersifat mikro. Psikologi sosial mengamati kegiatan manusia dari segi ekstern atau lingkungan sosial, fisik, peristiwa-peristiwa, gerakan-gerakan massa, maupun dari segi intern, yaitu kesehatan fisik perseorangan, semangat, dan juga emosi. Yang keenam, yaitu hubungan psikologi dengan ilmu komunikasi. Komunikasi memang mencakup semuanya dan bersifat sangat efektif dalam menggabungkan berbagai bidang. Seperti halnya psikologi, ilmu komunikasi yang telah tumbuh sebagai ilmu yang berdiri sendiri kemudian melakukan perkawinan dengan ilmu-ilmu yang lainnya, yang pada gilirannya melahirkan berbagai subdisiplin ilmu, seperti komunikasi politik, sosiologi komunikasi massa, dan psikologi komunikasi. Dengan demikian, psikologi komunikasi pun didefinisikan sebagai ilmu yang berusaha menguraikan, meramalkan, dan mengendalikan peristiwa mental dan behavioral dalam komunikasi. Yang ketujuh yaitu hubungan psikologi dengan ilmu pendidikan. Sebenarnya, psikologi dan ilmu pendidikan tidak bisa dipisahkan satu sama lain karena keduanya memiliki hubungan timbal balik. Ilmu pendidikan sebagai suatu disiplin bertujuan memberikan bimbingan hidup manusia sejak ia lahir sampai dengan mati. Pendidikan tidak akan berhasil dengan baik apabila tidak berdasarkan pada psikologi perkembangan. Demikian pula, watak dan kepribadian seseorang ditunjukkan oleh psikologi. Karena begitu eratnya tugas antara psikologi dengan ilmu pendidikan, kemudian lahirlah suatu subdisiplin psikologi pendidikan. Materi yang ketiga, yaitu metode-metode penelitian dalam psikologi. Ada dua metode penelitian. Yang pertama yaitu metode longitudinal. Metode longitudinal merupakan metode penelitian yang membutuhkan waktu relatif lama untuk mencapai suatu penelitian. Dengan metode ini, penelitian dilakukan hari demi hari, bulan demi bulan, malahan mungkin tahun demi tahun. Sebagai contohnya, misalnya metode yang ditempuh di dalam penelitian tentang perkembangan anak. Dalam perkembangan anak itu sendiri kan membutuhkan waktu yang cukup lama, mulai dari usia berapa bulan hingga mencapai usia tahunan. Kemudian yang kedua yaitu metode cross-sectional. Metode ini merupakan metode penelitian yang tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama di dalam mengadakan penelitian. Dengan metode ini dalam waktu relatif singkat dapat dikumpulkan bahan yang lebih banyak. Sebagai contoh, penelitian dengan menggunakan kuesioner merupakan penelitian yang bersifat cross-sectional. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.